Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan macam-macam takhfif, ya, macam-macam keringanan yang dijelaskan oleh ulama, yaitu ada 6 dan kita baru menyebutkan 5, ya. Saya mengulangi dengan cepat. Yang pertama ada disebut takhfiful isqat, ya, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Contohnya yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah kewajiban haji, ya, bisa gugur ketika seseorang mengkhawatirkan, ya, sesuatu yang membahayakan atau mengkhawatirkan harta bendanya. Jadi kewajiban itu bisa gugur. Yang kedua ada yang disebut dengan takhfiful tanqis, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi. Contohnya keringanan bagi seorang musafir yang boleh melakukan sholat yang 4 menjadi 2. Yang ketiga ada yang disebut dengan takhfiful ibdal, keringanan yang bersifat mengganti, ya. Contohnya mengganti wudhu dengan tayamum bagi musafir atau bagi orang yang sakit, ya, yang tidak bisa menggunakan air. Kemudian yang keempat, takhfifut taqdim, keringanan yang bersifat mendahulukan, ya, memajukan, yaitu melakukan sholat yang sudah ditetapkan waktunya, misalnya asar, ya, itu dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kemudian yang terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah takhfif at-ta'khir, keringanan yang bersifat memundurkan, mengemudiankan, yaitu contoh kalau tadi takdim, ya, sholat asar dilakukan di waktu zuhur, ya, maka takhir adalah sholat zuhur dilakukan di waktu asar. Padahal dua-duanya ada waktunya, ya, waktu zuhur berbeda dengan waktu asar, tapi dalam keadaan tertentu, ya, kita mendapatkan keringanan dari syariah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada yang disebut dengan takhfif at-tarkhis, keringanan yang bersifat merubah dari yang sulit menjadi mudah, ya. Contoh, seseorang yang dalam keadaan darurat atau terdesak, ya, boleh menggunakan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariah. Ya, misalnya kelaparan, ya, kelaparan. Nah, tidak ada yang bisa dimakan kecuali sesuatu yang haram, ya. Nah, maka itu yang disebut dengan, ya, keringanan. Keringanan syariah membolehkan. Atau menggunakan sesuatu yang najis sebagai obat, ya, sebagai obat. Ya, kalau kita sudah mencari, ya, hal-hal yang bisa menjadi penawar, ya, penawar, lalu kita tidak menemukan, dan ada yang menyampaikan bahwa ada obat begini tapi ya
Seperti misalnya obat asma, ya saya juga belum pernah buktikan karena saya tidak penyakit asma, ya. Dengan memakan baby tikus, anak tikus yang masih merah itu, gare, ya ini, nah itu yang disebut adalah takhfif, ya, keringanan. Ya, jadi, tapi kalau masih ada yang lain yang bisa digunakan, maka ya belum berlaku yang seperti ini. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan keringanan, ya, yaitu macam-macam rukhsah. Nah, rukhsah ada 5 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan rukhsah wajibah, keringanan yang bersifat wajib. Ya, maksudnya keringanan yang diberikan oleh syariah wajib untuk dilakukan. Nah, seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak, ya, dalam keadaan darurat. Bila tidak memakannya, maka ada dugaan kuat dia pasti mati. Maka wajib hukumnya dia memakan, meskipun dia haram. Ya, tapi dalam kondisi seperti ini wajib dia makan. Nah, meskipun nanti ya dalam kaidah berikut, ya, ad-dararu yuzal, ada penentuan kadar, ya, bagaimana yang disebutkan, ya, kadar kedaruratan itu, ya. Jadi kalau kita terdesak, maka apakah ketika kita mendapatkan makanan yang haram itu puas-puasin memang atau yuqaddaru biqadariha, ya, atau diukur sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Jadi misalnya kita dalam kondisi kelaparan, tidak ada bekal lagi, ya, lalu kita menemukan sesuatu yang haram, maka boleh memakan sesuai dengan ukuran yang bisa menguatkan kita untuk mencari yang halal. Ya, jangan dibawa, ya, siapa tahu nanti sampai di sana tidak ada lagi makanan, ini ya si digesok. Ya, tidak, nanti di sana baru dicari lagi. Ya, itu yang disebut. Nanti kita akan dapatkan kaidah bertalian dengan itu. Nah, kemudian selanjutnya rukhsah mendubah, ya, rukhsah yang bersifat sunnah. Seperti mengkasar salat dan berbuka bagi musafir. Ya, mengkasar salat dan berbuka bagi musafir. Ya, maksudnya kalau dia melakukan, ya, mengkasar salat itu sunnah, ya, bukan wajib. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan musafir itu wajib kasar. Ya, musafir wajib berbuka, ya. Sama dengan sebagian ulama mengatakan bahwa berpuasa pada hari Arafah bagi jamaah haji itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan, ya, sebagian memakruhkan, ya, sebagian mengatakan khilaful aula, ya, berbeda dengan yang lebih utama, sehingga bagi yang mengatakan wajib, ya, ada perintah bagi yang berhaji, ya, yang mengharuskan dia menyembelih dam tapi tidak punya kemampuan untuk membayar dam, maka dia harus puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari ketika dia kembali. Nah, jadi kalau dia puasa pada hari tanggal 9, ya, 10, 11, ya, nah, meskipun ini ada larangannya, ya, 11, 12, 13 itu hari tasyrik, ya, hari makan dan minum, tapi kalau dia mau puasa, nah, ini yang disebutkan, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan khilaful aula, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga rukhsah mubahah, ya, rukhsah yang bersifat boleh, mubah, seperti akad salam, ya. Jadi jual beli salam, ya, itu
boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Nah, kenapa? Karena sebagian ulama membolehkan ini dan sebagian mengatakan tidak boleh karena sama dengan menjual sesuatu yang belum ada. Ya. Nah, menjual sesuatu yang belum ada. Tapi yang membolehkan yaitu mengatakan bahwa ya kembali kepada hukum asal, ya. Hukum asal jual beli adalah mubah kecuali ada larangannya. Kecuali ada larangannya, ya. Al aslu fil bai'i al ibahah, ya, sama dengan al aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalilu ala at tahrim, ya, sampai ada larangan, ya, atau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada larangannya maka kembali kepada hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh. Bahkan ya di sini sebagian ulama mengatakan ya bisa hukum asal itu berubah menjadi sunnah bahkan wajib, ya, bahkan wajib. Jadi memesan sesuatu yang sudah dibutuhkan harus ada, ya. Jadi bahkan bisa dibayar lebih dulu supaya bisa kita peroleh itu lebih cepat, ya. Nah ini sebagian ulama mengatakan boleh, bahkan bisa berubah jadi wajib. Ya, kalau tidak dilakukan yang seperti itu, kita bisa luput dari itu. Padahal kita sangat butuh. Ya, misalnya obat, ya, banyak yang butuhkan. Ya, banyak yang butuhkan. Nah kalau dia tidak pakai obat itu, dia bisa mati. Ya, dan diupayakan, diusahakan. Nah salah satu caranya adalah bagaimana bisa menghasilkan atau mendapatkan obat itu. Ya, dengan cara ya tadi membeli sesuatu yang belum ada, ya. Dan dalam kondisi kita sekarang ini yang begini banyak, ya, jual beli online kan banyak sekali yang tidak, ya, meskipun saya lebih cenderung membeli barang yang sudah nampak kelihatan ada, ya, dibanding yang tunggu kiriman. Kenapa? Biasa banyak, ya, khususnya warna, ya, jenis, ya, biasa lain yang dipilih, lain yang datang, yang biasanya kita mengatakan ya apa boleh buat, resikonya begitu. Ya, padahal ini yang disebutkan dalam jual beli jelas itu, ya, antara bin, nah, saling ridha. Ya kalau nanti datang sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau, ya ridho terpaksa lah. Ya, elok ni diaga, elok dipalisu, ya. Meskipun ada, ya, ada sebahagian yang kalau tidak sesuai kembalikan, ya, tidak sesuai kembalikan. Ya sama nanti juga kita akan melihat ini pada ad-dararu yuzal itu. Ya, bahwa kita tidak boleh membahayakan atau memudarati, ya, diri sendiri dan memudarati orang lain. Dalam jual beli, ya, terkadang ada yang seperti ini, ya, bahwa seorang yang membeli, ya, dan biasa ada tertulis, ya, tertulis barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Jadi kalau sudah ada yang seperti itu, paresa memang nih, ya, sebelum Anda rugi, ya, periksa. Ya kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan pada saat melihat, ya jangan dibeli. Nah, tapi kalau masih bisa, ya, ada nego misalnya, ya, bagaimana kalau misalnya beli sepatu, ya, kita tidak tahu ukuran anak yang dibelikan, ya. Dia pakai nomor 10 atau nomor 9, ya. Nah, daripada sempit lebih baik longgar. Biasanya begitu. Ya kalau sempit susah dikasih longgar. Kalau longgar bisa dia rengi kain. Dikasih kertas di depannya. Nah, tapi kalau ada pembicaraan bahwa kalau misalnya dia longgar bisa saya kasih kembali, ya, atau bisa saya tukar. Nah, biasanya ada penjual, ya, ada penjual bahwa
bisa dikasih kembali tapi tidak kembali uang. Ya, maksudnya ganti barang. Ya, ganti barang. Yang penting kau tidak ambil uangmu. Ya, ambil barang yang lain, ya, tidak kembali uang. Nah, karena bisa jadi ya, ada juga pembeli yang suka seperti ini. Biasa melakukan yang begitu. Sudah beli, sebelah ternyata lebih murah. Ya, nabali isu, nalai paling daripada sudah terjadi akad, sudah serah terima, sudah kasih uang, sudah ambil barang, dikasih kembali. Alasannya dekna setuju, tidak cocok. Ya, padahal ada yang lebih murah yang dia menginginkan itu. Ini yang salah. Nah, kemudian ada yang disebut rukhsah khilaful aula. Ini yang disebutkan tadi, bahwa rukhsah yang bersifat menyalahi yang utama, ya, seperti menjamak salat saat musafir. Ya, maksudnya tidak menjamak, ya, tidak menjamak salat ketika musafir. Karena yang utama musafir jamak salat. Ya, musafir jamak salat. Nah, kenapa? Ya, kenapa dia tidak menjamak? Karena mungkin ikut jamaah. Ya, ikut jamaah. Jadi yang dimaksud di sini ketika dia tidak ikut jamaah maka dia harus ya menjamak salat. Nah, atau misalnya dia melakukan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menganjurkan untuk qiyamul lail, ya. Nabi menganjurkan untuk salat duha. Tapi banyak orang yang tidak punya kesempatan atau tidak bersungguh-sungguh untuk itu. Ya, ini bukan makruh, ya. Bukan tidak boleh, ya. Boleh saja tapi ya rugi gitu. Ya, melewatkan sesuatu yang utama. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan itu. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan ya meskipun hanya 1 rakaat, meskipun hanya 1 rakaat di malam hari itu. Kalau sholat duha meskipun cuma 2 rakaat. Nah, tapi yang banyak ya yang sering saya sampaikan adalah ada di antara umat Islam ya yang tidak mau meninggalkan sholat duha. Mau dek nasem paja subuh. lebih apa namanya menjaga sholat duhanya daripada sholat subuhnya. Jadi tidak bangun sholat subuh tapi tidak mau ketinggalan sholat duha. Ini luar biasa. Ya, tapi kita tidak mengatakan itu salah, ya. Tidak mengatakan itu salah, ya mungkin dia berdosa meninggalkan ya sholat fardu, tapi kan ada ya sudah pernah kita jelaskan bahwa sholat sunnah itu penyelamat, gitu. Ya, sholat sunnah itu penyelamat. Yang sholat saja belum tentu diterima kok. Ya, jadi kalau dia sholat tapi kadang tidak melakukan, tapi dia banyak melakukan sholat sunnah, ya bisa jadi sholat sunnahnya menjadi penyempurna sholat fardu yang kurang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan rukhsah makruhah, ya, rukhsah yang makruh, ya, yaitu seperti puasa apabila dalam keadaan musafir, ya, berpuasa dalam keadaan musafir. Meskipun ini sebahagian ulama ya mengatakan bahwa antara makruh dengan khilaful aula itu beda tipis. Ya, khilaful aula dengan makruh. Kalau khilaful aula ya itu ada penjelasan bahwa Nabi melakukan ini ya lalu kita tidak melakukan, berarti kita menyalahi yang utama. Ya, Nabi tidak melakukan ini lalu kita melakukan itu, ya. Nah, berarti kita menyalahi yang utama. Nah, berbeda dengan yang makruh. Makruh ada nasnya, ya, ada dalil pelarangannya, tapi pelarangannya tidak tegas. Ya, beda dengan haram. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, saya pernah menulis apa namanya ahkam at-taklifi yang 5 itu, ya, wajib,
mandub atau sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram. Ya, wajib adalah perintah untuk melakukan, ya, dengan tegas, ya, harus dilakukan. Kalau sunnah perintah untuk melakukan tapi tidak harus. Kalau haram perintah untuk meninggalkan dengan tegas, harus ditinggalkan. Makruh, ya, perintah untuk meninggalkan tapi tidak harus. Meskipun sebagian mendefinisikan, ya, kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, ya. Ya, padahal melakukan sesuatu yang namanya makruh, ya. Makruh itu artinya dibenci, ya. Sehingga saya ketika kalau menjelaskan ini, saya pasti teringat dengan guru saya, ya, Dr. Muslih Abdul Karim hafizahullah. Ya, beliau ketika menjelaskan tentang sesuatu yang makruh, ya, yang ada nas, ya, ada nas tentang bahayanya, tapi tidak secara langsung, ya, menyebutkan bahwa itu adalah terlarang. Ya. Contoh, aduh berat nyebutnya, tapi apa boleh buat di rokok misalnya, ya, rokok. Hatta dokter mengatakan, ya, mudaratnya besar. Ya, tapi banyak dokter yang mengatakan mudarat rokok itu besar, tapi merokok. Ya, dan bisa memudarati orang lain. Ya. Tapi tidak ada nasnya jelas, ya, tegas mengharamkan itu. Berbeda dengan khamar misalnya, judi, riba, itu ada nasnya, sharih, ya, tegas mengharamkan itu. Nah, sehingga dilarikan kepada bahwa ini tidak ada larangan tegas, ya, atau tidak ada ancaman api neraka, ancaman, ya, hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan bahwa, ya, contoh misalnya minum dengan tangan kiri, ya, minum dengan tangan kiri, minum berdiri, ya, minum berdiri, ada nasnya, ya, ada nasnya, tapi tidak ada ancaman tegasnya bahwa kalau minum begini, ya, minum berdiri, minum dengan tangan kiri masuk neraka. Ya, tidak ada. Bahkan ada dalil yang lain bahwa minum berdiri, Nabi pernah melakukan minum berdiri. Ya, kalau itu ancamannya neraka, tidak mungkin, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang ancamannya neraka. Nah, sehingga dalam kasus minum ini, ya, ada yang mengatakan bahwa itu berbeda dengan minum yang lain. Kalau minum yang dilakukan oleh Nabi secara berdiri atau di atas kendaraannya, itu air zam-zam, ya, air zam-zam. Ya, sehingga apakah ini juga diperselisihkan, apakah yang dimaksud minum air zam-zam boleh berdiri itu hanya di sana, di sumber air zam-zamnya, atau bisa di tempat lain, pokoknya minum air zam-zam boleh berdiri. Ya. Nah, ini juga diperselisihkan, dan insya Allah, ya, kita akan bahas ini pada penjelasan tentang makan dan minum, ya, dalam fikih Islam. Nah, ini yang terakhir dari macam-macam rukhsah. Nah, kemudian kita masuk sedikit, ya, kepada kaidah yang keempat dari al-qawaidul khamsah, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, maksudnya sesuatu yang berbahaya, ya, harus dijauhi. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun banyak yang disebutkan dalam Al-Quran juga ada, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, jangan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, tapi yang sejalan dengan kata darar, ya, ada hadis yang lebih, ya, cenderung ke situ, yaitu la darara wala dirara.
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh memudarati, membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh memudarati orang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Nah, jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, bahkan ulama mengatakan sampai kepada membalas, ya, membalas perlakuan orang, ya tidak boleh lebih dari ya apa yang dia lakukan. Nah, begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Nah, jadi hatta membalas ya, itu tidak boleh melebihi apa yang dilakukan. Nah, kaidah ini menjadi landasan berbagai macam hukum fikih. Di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya. Ini yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi kecuali kalau memang ada tertulis ya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya, makanya pada saya memang ya, lihatnya caranya ya, misalnya beli bohlam lampu ya kan biasanya ada testernya. Jangan begitu beli bayar pulang ya, nanti sampai di rumah dipasang tidak menyala, kasih pulang, mana mau dia. Ya, meskipun kita mengatakan tidak tidak, saya ganti, ini asli barangnya masih itu. Mana mau penjual mengatakan. Nah, tapi kalau dites misalnya ya, dibeli pasang ya menyala, Anda bawa pulang pasang tidak menyala, ya tanggung resiko, kasih kembali tidak mungkin ya, tidak mungkin ya, kecuali sekarang ya ada istilah garansi ya, garansi. Misalnya belum sampai 1 tahun rusak ganti gitu. Kan makanya biasa ada kalau beli bohlam tuh ditulis tanggalnya, tahunnya ya. Kalau belum sampai kasih kembali itu, diganti. Saya kurang tahu apakah ini masih berlaku atau tidak ya. Yang jelas ada yang seperti itu. Sehingga kalau ada cacatnya ya, misalnya beli HP nih ya, beli HP ini penting untuk kita melihat ya fitur yang ada di dalamnya, periksa memang ya, biasanya secara apa namanya, cepat kita melihat pokoknya menyala gitu. Ya, kalau dia touchscreen misalnya ya, dikasih begini contreng pindah gitu. Ya, tapi ternyata ada yang di dalamnya itu ketika dibuka tidak bisa terbuka. Dikasih kembali tidak ya, iko manis solar ya itu ya. Sehingga penting untuk sehingga biasanya ya kalau penjualan yang seperti ini dikasih waktu ya, dikasih waktu. Tapi kalau yang lain biasanya ya, yang saya dapatkan adalah ketika ada penjelasan bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan ya, maka ya kita perlu untuk melihat dengan sungguh-sungguh apa yang kita beli. Kemudian kalau misalnya masih bisa ya negosiasi ya, disampaikan bahwa kalau misalnya saya ini hanya beli untuk orang lain ya, bukan untuk diri saya ya, misalnya nanti dia buka lalu tidak setuju atau tidak cocok dengan apa yang dia ya, bisa tidak saya kasih kembali. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, biasanya penjual itu bisa diganti tapi ya bukan uang ya, bukan uang, bisa diganti barang. Yaitu diantara yang disebutkan dalam
penjelasan kaidah yang keempat ini, ad-dararu yuzal. Ya, masih banyak yang lain ya. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa salah satu kaidah kecil yang di bawah kaidah besar ini adalah ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, kemudaratan itu, kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, kemudian ma ubiha lid-darura yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibenarkan karena darurat, apa yang dibolehkan karena dalam kondisi ya terpaksa, itu diukur sesuai dengan kemudaratannya, kedaruratannya. Ya seperti tadi, ya kita kelaparan, tidak ada makanan lain kecuali bangkai, ya, maka makan sesuai dengan ukuran yang bisa membuat kita kuat kembali, baru cari yang halal. Jadi jangan dipuas-puas ya, kasih puas memang selagi halal gitu. Ya. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Oke, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan ya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya tambahkan sedikit ya tadi bahwa seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau ada masalah yang mau ditanyakan ya boleh dengan menulis ya, menulis. Jadi bisa tidak secara langsung bertanya karena ini memakan waktu ya. Jadi boleh ditulis, diserahkan sebelum acara dimulai. Ya, nanti kalau ada kesempatan bisa kita baca, ya, kita jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.